Sahabat bijak, selamat datang kembali di channel Daya Kehidupan. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang sekaligus merupakan pahlawan nasional yang sangat berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Adalah Jenderal Sudirman, sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus Jenderal RI pertama dengan usia termuda. Sudirman mempunyai nama asli Raden Sudirman, lahir hari Senin, tanggal 24 Januari 1916, di Purbalingga, Jawa Tengah, dari orang tua bernama Bapak Karsid Kartawiraji seorang pekerja pada pabrik gula di Kalibagor dan Ibu Siem seorang keturunan Wedana Rembang. Tempat kelahirannya tepatnya berada di Desa Bodas Karangjati, Rembang. Ia tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya melainkan diadopsi oleh pamannya yang seorang camat bernama Raden Cokrosunario, agar mendapatkan kehidupan yang lebih mapan. Pada tahun 1923, usia 7 tahun, Sudirman bersekolah di HIS, Hollands Inlandse School. Di tahun 1930, usia 14 tahun, Sudirman pindah sekolah ke Taman Siswa. Pada tahun 1931, usia 15 tahun, Sudirman melanjutkan sekolah ke Paramawi Wirotomo, setingkat SMP. Setelah lulus dari Wirotomo, tahun 1935, usia 19 tahun, Sudirman belajar selama 1 tahun di QX Cool, sekolah guru, yang dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta, tetapi berhenti karena kekurangan biaya. Pada 1936, usia 20 tahun, ia kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah, setelah dilatih oleh guru-gurunya di Wirotomo. Pada tahun yang sama, tahun 1936, usia 20 tahun, Sudirman menikahi Alfiah, teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Selama waktu menjadi guru, Sudirman juga terus bergiat sebagai anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Dalam kelompok ini, ia dikenal sebagai negosiator dan mediator yang lugas, berupaya untuk memecahkan masalah antar para anggota. Ia juga berdakwah di masjid setempat. Sudirman terpilih sebagai Ketua Kelompok Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyumas pada akhir 1937, usia 21 tahun. Pada tahun 1944, usia 28 tahun, Sudirman resmi bergabung sebagai Tentara Pembela Tanah Air, PETA, di Bogor. Karena reputasi yang sudah dibangun sebelumnya akhirnya ia dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengemban tugas sebagai Komandan, Daidanco. Meskipun sempat ragu-ragu, terutama karena cedera lutut yang dialaminya ketika masih remaja, Sudirman akhirnya setuju untuk memulai pelatihan di Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 12 November 1945, usia 29 tahun, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu sebanyak 2 tahap. Pada tahap ketiga, Urip mengumpulkan 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Para komandan divisi Sumatera semuanya memilih Sudirman. Sudirman terkejut atas hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Urip, namun para peserta rapat tidak mengizinkannya. Pertempuran di Ambarawa membuat Sudirman lebih diperhatikan di tingkat nasional, dan membungkam bisik-bisik yang menyatakan bahwa ia tidak layak menjadi pemimpin TKR karena kurangnya pengalaman militer dan pekerjaannya sebelumnya adalah guru sekolah. Pada akhirnya, Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945, usia 29 tahun. Pada 28 Juni 1947, usia 31 tahun, berkat keberanian dan semangat juangnya dalam mempertahankan Republik Indonesia, Sudirman berhasil mendapatkan dukungan besar dari rakyat yang kemudian mengantarkannya pada pangkat tertinggi di TNI. Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta. Pada tanggal 5 Oktober 1948, usia 32 tahun, pada perayaan Hari Jadi TNI ketiga, Sudirman pingsan. Setelah diperiksa oleh berbagai dokter, ia didiagnosis mengidap tuberkulosis, TBC.
Pada akhir bulan, ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Panti Rapih dan menjalani pengempesan paru-paru kanan, dengan harapan bahwa tindakan ini akan menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Selama di rumah sakit, ia melimpahkan sebagian tugas kepada Nasution. Salah satu perjuangan Jenderal Sudirman yang paling terkenal dalam membela negara, ialah keputusannya dalam strategi gerilya pada saat agresi militer II oleh Belanda. Maka pada bulan Desember 1948, usia 32 tahun, Sudirman lalu melakukan perlawanan pada agresi militer II Belanda di Yogyakarta lewat perang gerilya. Sudirman dan kelompok kecilnya memulai perlawanan gerilya dengan melakukan perjalanan ke arah selatan hingga 7 bulan lamanya. Hingga pada 7 Mei 1949, Belanda menarik diri dari Indonesia lewat perjanjian Rumroyen. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 1949, usia 33 tahun, Sudirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta dan disambut hangat oleh ribuan warga sipil dan para elit politik, termasuk oleh Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan. Jenderal Sudirman berjuang melawan penyakit TBC dan terus melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Panti Rapih. Sepanjang mengidap penyakit ini, ia tetap menjabat dan bertanggung jawab sebagai Panglima TNI. Sehingga pada 27 Desember 1949, Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Saat itu juga Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Akan tetapi takdir berkata lain, sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam pada usia 34 tahun. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah keluarga Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade 9 yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa ke Yogyakarta, diiringi oleh konvoi pemakaman yang dipimpin oleh 4 tank dan 80 kendaraan bermotor, dan ribuan warga yang berdiri di sisi jalan. Konvoi tersebut diselenggarakan oleh anggota Brigade 9. Pemerintah pusat memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di seluruh negeri.